Orang-orang Talaut mencari Maka Ampo untuk membunuhnya, tetapi ia menghilang seperti bayangan. Ia lalu dijemput kerabat ayahnya, dibawa ke Moade, sementara ibunya tertinggal di Hainise. Di Moade, hidupnya makin keras, makin tajam, makin liar. Ia minum air nira yang bukan miliknya, membunuh pembantunya, melarikan diri, bersembunyi di bawah batu-batu yang kini disebut Sele. Di Kulur, ia tinggal bersama pasangan tua Linoge dan Lama, tetapi rasa curiga membuatnya kembali menumpahkan darah. Bahkan, anjingnya sendiri menjadi awal tragedi baru. Lalu takdir membawanya ke Laine, bertemulah Hawang, seorang pemberani yang kelak menjadi sahabat sekaligus penyeimbangnya. Disinilah cerita berubah. Maka Ampo bukan lagi sekedar pelarian, ia mulai dilihat sebagai sosok besar. Mimpi datang kepadanya, sebuah pohon menjulang sampai bulan, dan ia memakan setengah bulan purnama. Itu bukan mimpi biasa, itu tanda kekuasaan. Melalui musyawarah para orang sakti, Maka Ampo akhirnya ditunangkan dengan dua gadis Sahabe, Timbang Sehiwu dan Sompo Sehiwu. Setelah menikah, ia diangkat menjadi Raja Tabukan. Dari pelarian, ia berubah menjadi pemimpin.